segala ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur bahwa keberadaan kami adalah karena anugerah-Mu Tuhan, dan hari ini ada di rumah-Mu itu adalah karena kebaikan-Mu. Terlebih lagi saatnya kami mau mendengar Engkau sendiri yang berbicara, bahwa hidup kami adalah hari ini, besok ada di dalam tangan-Mu, tangan yang kuat, tangan yang gagah perkasa dan mengasihi. Biar kiranya segala puji, syukur, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setelah 1 minggu ini Engkau memelihara kehidupan kami, dan hari ini kami datang kepadamu dengan apa adanya. Ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Saatnya kami mau duduk diam, kami membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, firman yang memberikan kehidupan, firman yang membuka jalan, firman yang mengubah hidup, dan firman yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa kami bertemu dengan Engkau, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa, dan sudah seminggu lagi Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana keadaan kita? Tetap kuat, tetap semangat? Yes, itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagi saudara yang mungkin baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami, tentunya dengan sukacita kami menyambut dan berharap serta berdoa agar saudara juga diberkati. Dan yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan punya rencana indah
dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Nah, pada hari ini tak lupa juga selalu saya ingatkan tetap pakai masker ya. Halo, ya tetap jaga jarak, protokol kesehatan terus kita lakukan. Tujuannya tentu demi kebaikan kita, demi kebaikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan yang terutama kita mau putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan generasi-generasinya agar kita lebih sehat. Jadikan ini menjadi suatu kebiasaan yang baik buat kita semua, oke? Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau membicarakan satu kata, cuma satu kata, mudah diucapkan, tetapi ini selalu ada sama setiap orang. Apakah gerangan itu? Nah, kata itu adalah yang berbunyi kuatir, K-U-A-T-I-R, kuatir. Kata kuatir ini, aduh, amit-amit gitu ya. Jadi kata kuatir ini atau kuatir ini itu bisa hinggap sama siapa aja. Apakah itu orang dewasa? Apakah itu anak-anak? Apakah itu seorang pria? Ataukah seorang wanita? Apakah itu seorang yang dipercayakan Tuhan dengan harta yang banyak? Atau mungkin seorang yang cuma berkecukupan, atau mungkin berkekurangan, tetap aja bisa. Rasa khawatir itu ada. Dan kebayang nggak tuh kalau seandainya bisa hidup tanpa rasa khawatir. Jadi ya Tuhan, rasa khawatir ini dihapus deh, di tip X aja. Wah, bayangin deh tuh. Hidup rasanya nyaman, nggak khawatir gitu. Hidup tentram, nggak khawatir itu macam-macam yang dipikirkan. Nah, kalau rasa khawatir itu bisa hilang atau setidak-tidaknya tidak berpengaruh pada hidup kita, di situ kita bisa rasakan betapa indahnya hidup, betapa nikmatnya hidup. Hidup itu nggak ditentukan sama berapa banyak hartanya, tidak ditentukan berapa tinggi pendidikannya, tidak ditentukan keturunannya, marganya, tidak ditentukan usianya, enggak. Ya, hidup itu indah apabila khawatir itu bisa kita kalahkan. Itulah khawatir yang menjadi momok bagi siapa saja. Nah, hari ini kita akan bahas itu, namun kita akan baca dulu Mazmur, oke? Kita lihat Mazmur. Mazmur pasal 118 mulai ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudara, wow, yang kita baca itu mantap, mantap banget. Pemazmur bilang, bersukacitalah, bersorak-soraklah, ya tinggikan Dia, karena Allah memberkati kita, karena Allah itu baik, dan karena Allah itu setia. Engkaulah Tuhan, Engkau Allahku, berikan aku keselamatan, berikan aku kemujuran. Mantap kali, luar biasa. Memang itu yang harus ada sama kita. Kita bersorak-sorai, kita bersukacita karena Allah memberkati, karena Allah baik, dan dikatakan kasih setianya. Allah itu setia. Manusia bisa nggak setia, bisa lupa, bisa tinggal kabur. Itu manusia, tapi Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Itu Dia Allah kita. Tapi balik lagi nih, yang tadi kita bicara,
Kalau kita tahu Allah itu memberkati, kalau kita tahu Allah itu baik, kalau kita tahu Allah itu setia, tapi kenapa sering juga kita dihinggapi rasa khawatir itu? Kita baca deh Matius pasal yang ke-6, apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini Yesus loh yang ngomong, saya cuma bacain doang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, khawatir itu kadang-kadang, biasanya itu mikirin yang besok, yang minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun lagi. Udah dipikirin, stres, khawatir. Aduh, usiaku, kalau terjadi sesuatu bagaimana nih? Anak-anakku belum siap, anak-anakku masih kecil. Waduh, gimana? Bagaimana dengan istriku? Kurang berwani lagi. Wah, gimana? Pikirin bisnis. Waduh, yang berniaga nih, yang berdagang, omset turun terus. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mengumumkan akan tutup. Wah, ada saudara-saudara kita yang bekerja, pikirin terus. Wah, apalagi coba, udah dipikirin yang besok-besok, yang jauh-jauh pikirin. Nanti kalau aku mati, dikubur di mana? Kuburan udah pada penuh. Pikirin lagi. Halo? Bingung, pusing? Ya, kita merenung saja. Ternyata Yesus bilang, kamu khawatir tentang hari besok. Hari ini nih kamu ada, bukankah sebaiknya kita mengucap syukur? Bukankah sebaiknya kita bilang, Tuhan, Engkau baik, Engkau mengadakan aku hari ini, besok ada di dalam tangan-Mu. Bukankah begitu? Bapak Ibu saudara-saudara, masa yang lalu tuh udah liwat ya. Kalau mau direview ya, saudara udah hidup berapa tahun? Aku udah 50 nih Pak Pendeta. Ada yang baru 20, pemuda, bahkan belum punya pacar lagi. Aku udah 70 Pak Pendeta. Waduh, 70 itu sudah banyak makan asam garam. Makanya kalau sedikit darah tinggi, maklum aja, banyak garam. Nah, itu di review, itu membuat engkau jadi bijaksana, membuat engkau jadi ingat, Tuhan udah pelihara aku begitu panjang, udah banyak pertolongan, udah banyak mujizat, sampai hari ini kenapa aku harus pusing dengan yang sana? Makanya Yesus bilang, jangan kau khawatir tentang hari besok. Dan yang lebih dahsyat lagi dibilang gini, hari besok itu ada kesusahannya sendiri. Tapi cuman gak diterusin nih, kau gak usah khawatir kan, aku ada bersama dengan engkau. Sebab Yesus bilang gini, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti piatu. Itu Yesus loh yang ngomong loh. Artinya apa? Aku akan tetap selalu ada bersama dengan engkau. Jadi harusnya tuh ketika kita baca Mazmur tadi, bersorak-soraklah, bersukacitalah, kita langsung yes gitu ya, bener gitu. Karena apa? Tuhan memberkati, karena Allah baik, karena Allah setia sampai selama-lamanya. Yes gitu ya. Jadi nggak ada khawatir lagi. Halo, ayo, yang mana yang khawatir? Yang khawatir, iya, jangan senyum-senyum kau. Pasti kamu khawatir bukan? Nah, sekarang udah nggak lagi. Ya, berikutnya kita baca lagi. Kita buka Mazmur. Mazmur pasal 90 mulai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan.
Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya kasihi, kita udah dengar ya, kita 70 tahun, kalau bisa sampai 80, wih mantap, bonus gitu ya. Begitu bukan? Iya betul. Kalau bisa sepanjang itu tuh, itu banyak banget pertolongan Tuhan, banyak bener perlindungan Tuhan. Itu akan membuat engkau semakin bijaksana. Beda dengan anak muda kan, dia belum tahu banyak. Itu membuat engkau lebih bijaksana, membuat engkau lebih taat, membuat engkau lebih bisa mengucap syukurnya itu sedep gitu ya. Sebab ngalamin gitu ya, mengalami pertolongan, mengalami mujizat. Jadi ketika mengucap syukur itu kayaknya langsung dari dalam nih, wah Tuhan seperti itu. Nah itulah katanya nih ya, hilangnya itu terburu-buru. Begini loh. Oh itu anakmu ya? Iya. Umur berapa? Ini kita sedang merayakan ulang tahun umur yang ke-1. Wah rayakan. Ya ada balonnya, ada apa gitu ya. Wah senang banget. Anak pertama. Ya kalau putra ya ganteng, kalau putri ya cantik gitu ya. Apalagi kalau anak yang ditunggu-tunggu. Oh setahun, iya udah deh, biarin nih papanya. Ayo dong keluarin duitnya, kita rayain ya. Kita sukacita, oke ya. Wah didoakan. Tahun berikutnya ulang tahun lagi kan. Wah ulang tahun, iya udah berapa umurnya? 2. Oh 2 ya, iya. Kemarin 1. Lama ya. Kapan sekolahnya, kapan kuliahnya, kapan jadi sarjana. Bapaknya nungguin kapan mau jadi direktur, menjadi orang sukses. Waduh panjang bener, lama gitu ya. Nah datangnya berlambat-lambat, kata firman, perginya terburu-buru. Bisa nangkep? Halo? Oh kamu, halo? Udah dengar belum? Kenapa? Itu sih itu, kenapa? Wah dipanggil Tuhan. Hah? Dipanggil Tuhan? Kemarin masih ada, masih ngobrol-ngobrol sama saya, masih membahas-bahas tentang bisnis, masih bicara-bicara. Oh si itu, oh gitu, cepet bener ya, cepet bener. Perginya terburu-buru, langsung hilang. Itulah hidup, itulah hidup. Lalu kita bahas mengapa kita khawatir. Artinya, kalau tadi yang pertama, sekarang yang kedua deh. Kalau dinomorin gitu ya, saudara catat sendiri, rasakan sendiri. Artinya gini, kalau kita ada ya hari ini nih, harusnya itu adalah anugerah. Dalam suatu ucapan syukur, itu sebabnya kita gunakan dengan bijaksana. Setuju? Seperti yang bilang tadi, 70, 80. Wah makin Tuhan kasih banyak dan sehat, engkau makin bijaksana. Engkau makin penuh dengan hikmat. Bahkan engkau bisa jadi nasihat bagi anak-anak dan cucu-cucumu. Ketika mereka salah jalan, engkau yang tampil. Lihat aku, lihat teladanku. Tuhan pelihara karena kita selalu ikut dalam rencana Tuhan. Kita selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tampillah engkau sebagai mentor gitu ya, sebagai
penasehatnya, sebagai yang memberikan semangat gitu ya. Apa sebaliknya? Apa sebaliknya? Oh, aduh, makin tua, makin menjadi-jadi. Temennya bilang, kapan kau insaf? Kami semua udah pada insaf nih. Wah, nggak insaf. Ya enggak ya. Oh, maaf Pak Pendeta, kami itu nggak begitu. Iya betul. Di sini nggak ada. Ya, kalau ada yang begitu, itu tugas kita untuk kasih tahu ini demi kebaikanmu, gitu ya. Jadi yang kedua adalah khawatir itu datang, ya bisa datang. Tapi dikatakan oleh pemazmur, kalau kita ada hari ini, hendaknya kita mengucap syukur dan gunakan itu dengan bijaksana. Jangan salah-salah, woi. Oke. Ya sekarang yang terakhir, kalau khawatir itu datang. Kita kan tadi udah bilang, nikmatnya hidup apabila tidak ada yang namanya khawatir, ya gitu ya. Bukan berarti aku ini nggak khawatir Pak Pendeta, asal asetku bukan pakai ini lagi, depannya huruf T. Enggak juga, yakin. Ya, saya kenal banyak ya orang yang berlimpah-limpah, tapi tetap aja ya kemana-mana khawatir, bahkan sampai tidur pun harus dibantu sampai pakai obat-obat dan lain-lain. Beda dengan kita bukan? Begitu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, penyertaan-Mu dan lain-lain, amin. Kena bantal, langsung ngeloyor. Ya, nyaman banget. Ya, oke. Yang terakhir, kita buka 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, udah, itu pendek, jelas dan singkat pula. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Petrus bilang nih terang-terangan, kalau engkau khawatir, engkau bingung gitu ya, ragu-ragu, itu kan temannya, saudaranya khawatir bukan? Nah, kalau engkau begitu, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Tuhan. Kenapa? Ketahuilah, Tuhan itu care about you. Dia itu sangat peduli sama kamu. Aduh Tuhan, terima kasih. Aku berasa udah gak ada yang mau berteman sama aku. Aku berasa kayaknya ditinggalkan. Ternyata ada Engkau yang mengasihi aku. Itu dia salah satunya yang membuat khawatir itu hilang. Ketika khawatir itu jangan kita pelihara, jangan kita simpen, jangan kita sayang-sayang. Aduh khawatir, kau sini deh deket-deket sama aku ya, ya engkau baik deh. Boro-boro. Nah jadi khawatir itu kita serahkan. Khawatir, ngapain sih kau di sini-sini? Kayak tadi kan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Bego banget sih lo, gitu ya. Jadi kita pegang itu khawatir, kita ikat gitu ya istilahnya, kita serahkan nama Tuhan. Nih Tuhan, tuh, terima itu khawatir. Aku gak butuh khawatir, karena Engkau memelihara aku, karena Engkau care about me, karena Engkau peduli sama aku. Wah itu dia, kau akan tampil sebagai pemenang. Kalau udah begitu ya, engkau mengucap syukur, terus kau ngaca. Ya, kau cari kaca, kau ngaca, kau lihat wajahmu itu berseri-seri. Ya, tuh yang wanita kalau dia ngaca itu ya cantik, percaya mohon saya. Kalau nggak percaya tanya suamimu, Pak, lihat nih aku cantik apa kagak? Iya, kau berubah ya, gitu ya, akan berubah. Ya, kalau engkau pria itu kau terlihat berseri-seri. Kenapa? Rasa khawatirmu itu sudah kau titip sama Tuhan. Tuh Tuhan, kau urus khawatirku itu, aku nggak khawatir lagi. Yes, engkau bukan cuma menang, dikatakan engkau lebih daripada pemenang, karena Tuhan memberikan engkau kekuatan.
Oke, ya, tetaplah kuat. Oh, catat, nanti kalau kamu lagi ada waktu lagi, baca lagi. Kau rasakan bahwa Tuhan itu dekat sama engkau. Kau rasakan bahwa Tuhan itu peduli. Itu sebabnya dia itu sampai berani bilang, aku mengasihimu, engkau adalah anakku. Dan banyak hal dia mau tunjukkan bahwa Tuhan itu peduli sama kita. Kita yang mana? Yes, kita yang setia, kita yang terus percaya, kita yang terus tinggal sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Oke, mari kita tutup firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur kepadamu Tuhan karena pada hari ini Engkau memperdengarkan suaramu, rencanamu, kasihmu, dan sukacita yang Kau berikan itu sudah kami terima. Dan rasa khawatir yang selalu hinggap dalam setiap kehidupan kami, hari ini kami ikat, kami serahkan kepada Engkau. Karena itu bukan urusan kami, hari esok adalah urusan Engkau. Inilah sukacita, inilah damai sejahtera, hidup bersama dengan Engkau. Dan ini adalah iman di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap pribadi yang saat ini sedang mengikuti ibadah di dalam channel online kami Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Engkau ingin berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Karena Engkau ingin kami bersukacita, Engkau tidak ingin kami sedih. Karena Engkau ingin kami diberkati, karena Engkau ingin kami berlimpah-limpah, dan karena Engkau juga ingin agar dunia melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini Engkau sedang melakukannya bagi kami. Pada setiap pribadi yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan Kau berkati mereka. Keluarga demi keluarga, anak-anak, mantu sampai cucu-cucu mereka diberkati. Usaha mata pencarian diberkati oleh Engkau. Allah menjagai, memelihara selama kami di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya kita memperoleh kekekalan, yaitu surga di dalam nama Yesus Kristus. Dan terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana seperti hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu kembali dalam ucapan syukur bahwa Engkau menjaga dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya, kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di
Meskipun di dunia ini ku